Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Fiantika Ramadhani dengan NIM 240901501001. Saya berasal dari kelas A, program studi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahasa adalah ungkapan yang mengandung makna tertentu dan juga merupakan sistem komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, bahasa dapat menimbulkan interaksi akibat rasa paham atas maksud dan tujuan antar setiap individu. Namun, di masa kini, bahasa mengalami banyak perubahan di setiap kalangan. Perubahan pada bahasa ini terjadi akibat globalisasi yang terus berkembang pesat. Globalisasi inilah sangat mempengaruhi bahasa, dan hal ini juga dapat menimbulkan bahasa-bahasa baru yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa yang telah ada. Biasanya, bahasa baru atau yang dinamakan bahasa gaul digunakan saat sedang berbincang bersantai dengan teman. Sedangkan bahasa-bahasa ilmiah adalah bahasa yang sesuai dengan pedoman ejaan yang baku dan benar. Bahasa ilmiah biasanya digunakan untuk penulisan karya ilmiah, berdiskusi, dan digunakan dalam situasi formal. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memahami ragam bahasa ilmiah agar dapat memudahkan kita dalam kegiatan-kegiatan di perkuliahan seperti menulis karya ilmiah dan lain sebagainya. Maka dari itu, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan ciri-ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah, bagaimana penggunaan bahasa ini dalam penulisan karya ilmiah, dan apa dampaknya terhadap pemahaman pembaca. Maka tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Hal yang pertama akan kita bahas adalah pengertian dari ragam bahasa ilmiah. Nah, ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah ini diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode pendekatan rasional maupun pendekatan empiris dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Kemudian selanjutnya, bahasa Indonesia ragam ilmiah juga memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari ragam bahasa lainnya. Ada pula ciri-cirinya, yang pertama adalah cendekia. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus mampu mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Penyusunan bahasa harus sistematis dan teratur sehingga menunjukkan kelogisan berpikir seseorang atau penulis. Yang kedua adalah lugas dan jelas. Bahasa yang digunakan harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Sedangkan jelas berarti struktur kalimat dan makna harus jelas sehingga mempermudah pembaca untuk memahami makna yang dimaksudkan. Yang ketiga adalah gagasan sebagai pangkal tolak. Keseluruhan ciri bahasa Indonesia ragam ilmiah harus terwujud dalam karya tulis ilmiah yang dibuat oleh penulis. Bahasa harus mengungkapkan gagasan ilmiah secara jelas dan logis, sehingga membantu pembaca untuk memahami pola pikir atau gagasan dari sang penulis. Yang keempat adalah formal atau objektif. Karena komunikasi ilmiah melalui tulisan ilmiah merupakan komunikasi formal atau resmi, maka bahasa Indonesia yang digunakan harus bahasa yang digunakan dalam situasi formal ataupun resmi. Objektif berarti bahasa yang digunakan dapat diukur kebenarannya secara terbuka atau umum dan tidak berdasarkan opini pribadi atau subjektif. Yang kelima adalah ringkas dan padat. Kata-kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus singkat, tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau mubazir. Padat berarti gagasan atau pola pikir yang akan diungkapkan tidak tercampur unsur-unsur lain yang tidak ada hubungannya atau tidak diperdulikan. Penyusunan kalimat itu harus efektif dan tidak membosankan. Yang keenam ada konsisten. Bahasa yang digunakan harus konsisten dalam penggunaan istilah teknis dan struktur kalimat. Penulisan harus sesuai dengan kaidah ejaan dan tata bahasa baku bahasa Indonesia, sehingga membantu mempertahankan kejelasan dan keobjektifan dalam penulisan ilmiah. Yang terakhir adalah penggunaan ragam bahasa ilmiah. Nah, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan bahasa yang berlaku, lugas, padat, dan jelas. Bahasa lugas berarti eksak.
yaitu tidak berbelit-belit. Sementara bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif akan membuat pembaca dapat memahami isi karya ilmiah. Nah, selain itu, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu harus menghindari multitafsir. Untuk itu, perlu menggunakan gaya bahasa yang eksplisit dan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan pedoman umum dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah, bahasa ilmiah itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman pembaca, terutama dalam konteks akademik ataupun profesional. Ada pula beberapa dampaknya yaitu yang pertama adalah meningkatkan pemahaman yang mendalam. Nah, bahasa ilmiah itu dirancang untuk menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan rinci. Inilah yang membantu pembaca untuk dapat memahami lebih dalam tentang topik yang kompleks karena penyampaian data dan argumennya itu disusun dengan cara yang sistematis dan berdasarkan fakta. Yang kedua adalah mempersempit akses bagi pembaca umum. Meskipun bahasa ilmiah itu bertujuan untuk akurasi, penggunaan istilah teknis dan gaya penulisan yang kompleks dapat mempersulit pemahaman bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang dalam bidang tersebut. Nah, hal inilah yang bisa membuat sebagian orang merasa terasingkan atau sulit untuk mengikuti isi tulisan. Yang ketiga adalah mendorong kritis dan analitis. Bahasa ilmiah itu menuntut membaca untuk berpikir secara kritis dan analitis. Informasi yang disajikan biasanya memerlukan interpretasi yang mendalam dan pengertian terhadap data atau konsep-konsep ilmiah tertentu. Dan yang terakhir adalah memastikan keakuratan dan kredibilitas. Penggunaan bahasa ilmiah yang cermat meningkatkan kredibilitas tulisan dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang pada gilirannya itu membantu pembaca untuk mempercayai sumber-sumber dari informasi yang disediakan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai ragam bahasa ilmiah. Semoga penjelasan yang telah saya paparkan tadi dapat membantu teman-teman untuk memperdalam ilmu mengenai ragam bahasa ilmiah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.